Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan dan enzim pencernaan pada mata kuliah struktur dan fungsi hewan. See you. Mengapa pada percobaan di atas menggunakan usus ikan yang masih segar? Penggunaan usus ikan yang masih segar sangat penting karena di dalam usus ikan yang masih segar itu terdapat enzim-enzim yang masih bekerja aktif dan bekerja dengan baik. Karena jika pada percobaan di atas menggunakan usus ikan yang sudah tidak lagi segar, enzim-enzimnya dapat terdenaturasi atau bahkan kehilangan aktivitasnya, sehingga nantinya akan membuat data yang dihasilkan tidak akurat atau bahkan gagal.
Demikian, penggunaan usus ikan yang masih segar sangat penting pada percobaan ini. Waktu menghaluskan usus ikan, kita menggunakan beberapa tetes poluen. Mengapa? Karena beberapa tetes poluen yang diberikan ketika menghaluskan usus ikan digunakan sebagai antiseptik yang dapat mencegah mikroba yang dapat merusak ekstrak usus. Ciri-ciri apa yang dapat dikemukakan bahwa dalam percobaan tersebut ada enzim amilase, maltosa, invertosa, amilum, dan tripsin pada usus ikan mas. Yang pertama, enzim tripsin. Untuk membuktikan adanya enzim tripsin pada usus ikan dilakukan uji dengan menggunakan uji bioret. Uji bioret bertujuan untuk menguji adanya ikatan peptida pada protein, dan indikator yang dihasilkan pada uji bioret adalah berwarna ungu. Enzim tripsin berfungsi memecahkan protein menjadi peptida dan asam amino. Dari hasil percobaan ekstrak usus ikan lele sebagai sampel, ketika diuji bioret menghasilkan warna ungu. Hal ini membuktikan bahwa di dalam usus ikan lele sebagai sampel terdapat enzim tripsin. Kedua ada enzim amilase, yaitu untuk membuktikan adanya enzim amilase pada usus ikan dilakukan uji dengan uji iodium. Uji iodium bertujuan untuk mengidentifikasi karbohidrat yang termasuk polisakarida. Enzim amilase adalah salah satu enzim pencernaan yang memiliki tugas untuk memecah zat aktif menjadi gula, dan indikator yang dihasilkan pada uji iodium jika dihasilkan berwarna biru kehitaman atau biru menandakan adanya amilum atau kati. Jika berwarna oranye atau merah menandakan adanya glikogen, dan jika berwarna coklat menandakan adanya dextrin. Dari hasil percobaan ekstrak usus ikan lele sebagai sampel, ketika diuji iodium menghasilkan warna biru kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa di dalam usus ikan lele sebagai sampel terdapat enzim amilase. Yang ketiga, enzim maltosa, yaitu untuk membuktikan adanya enzim maltosa pada usus ikan dilakukan dengan uji Benedict. Uji Benedict bertujuan untuk mengidentifikasi karbohidrat yang termasuk gula reduksi. Enzim maltosa berfungsi memecah maltosa menjadi gula sederhana dalam bentuk maltosa, dan indikator yang dihasilkan pada uji Benedict adanya endapan berwarna hijau, kuning, oranye, hingga merah bata. Dari hasil percobaan ekstrak usus ikan lele sebagai sampel, ketika diuji Benedict menghasilkan adanya endapan berwarna hijau. Hal ini membuktikan bahwa di dalam usus ikan lele sebagai sampel terdapat enzim maltosa. Apa pengaruh cairan empedu terhadap minyak? Mengapa proses ini penting dalam pencernaan lemak? Karena cairan empedu diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Cairan ini mengandung garam empedu yang berfungsi sebagai emulsifier atau pengemulsi. Emulsifier adalah zat yang mampu memecah molekul lemak besar seperti minyak menjadi droplet-droplet kecil atau emulsi. Proses ini disebut emulsifikasi lemak. Proses emulsifikasi lemak oleh cairan empedu sangat penting dalam pencernaan lemak, mempermudah kerja enzim lipase molekul lemak cenderung berkumpul satu sama lain membentuk gumpalan yang lebih besar. Padahal, gumpalan besar ini tidak bisa diserap oleh tubuh, maka dari itu enzim lipase harus merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol terlebih dahulu. Cairan empedu membantu fungsi enzim lipase dengan membentuk misel, gumpalan lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ukuran molekul yang lebih kecil seperti ini, enzim lipase bisa memecah lemak dengan lebih baik. Dua, mengumpulkan lemak untuk dicerna satu zat gizi yang tidak dapat dilarutkan oleh air, yaitu lemak. Lemak dan air baru bisa bercampur dengan bantuan zat pengemulsi atau penggumpal. Sifat pengemulsi semacam ini dimiliki oleh asam empedu. Jadi, lemak dari makanan harus dipecah terlebih dahulu oleh empedu. Lemak yang dipecah tersebut lalu berikatan menjadi gumpalan kecil yang merupakan gabungan dari lemak dan air. Gumpalan ini disebut sebagai misel. Bunuh bakteri merugikan dalam sekali makan. Mikroba seperti bakteri dan parasit yang masuk ke dalam tubuh lewat makanan, jumlahnya tidak terhitung. Sifat basah yang dimiliki empedu ternyata menghambat pertumbuhan mikroba. Lingkungan usus yang basah juga membuat bakteri tidak bisa mengeluarkan racun. Apakah fungsi enzim amilase dan organ apa saja yang menghasilkannya? Enzim amilase adalah salah satu enzim pencernaan yang berfungsi untuk memecah zat hati atau amilum, suatu jenis karbohidrat, menjadi gula. Proses pemecahan karbohidrat ini bertujuan agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah dan digunakan tubuh untuk menunjang fungsi sel-sel. Enzim ini dihasilkan di dua daerah di dalam tubuh, yakni kelenjar ludah di mulut, yaitu amilase saliva, dan di organ pankreas, amilase pankreas, yang disempurnakan oleh usus halus. Apakah fungsi saliva pada pencernaan makanan? Saliva atau air liur berfungsi untuk membasahi dan melarutkan makanan sebelum masuk ke dalam lambung. Saliva memecah makanan dengan bantuan enzim amilase. Enzim inilah yang membantu memecah kandungan pati dalam makanan menjadi gula yang lebih sederhana, salah satunya maltosa dan dextrin. Proses hidrolisis amilum dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, hidrolisis awal. Tahap ini melibatkan pemecahan rantai amilum yang panjang menjadi rantai yang lebih pendek, yang disebut dextrin. Dextrin ini memiliki derajat polimerisasi yang lebih rendah daripada amilum, yang berarti bahwa mereka memiliki lebih sedikit unit glukosa. Yang kedua, hidrolisis dextrin. Tahap ini melibatkan pemecahan dextrin menjadi maltosa. Maltosa adalah disakarida yang terdiri dari 2 unit glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Yang ketiga, hidrolisis maltosa. Tahap ini melibatkan pemecahan maltosa menjadi glukosa. Glukosa adalah monosakarida yang merupakan unit dasar dari amilum.
Enzim amilase berperan dalam menghidrolisis pati dengan maltosa dan glukosa dengan aktivitas optimal pada pH netral dan suhu tubuh. Uji iodium digunakan untuk mendeteksi pati di mana perubahan warna biru kehitaman menunjukkan keberatan pati, sedangkan hilangnya warna menandakan tercapainya titik akromatis. Dalam praktikum ini, uji iodium pada saliva dilakukan setiap interval 1 menit untuk mengamati pengaruh suhu terhadap kerja enzim amilase dalam saliva pada 25 derajat, 35 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius, warna biru kehitaman memudar antara menit ke-28 hingga 32, menunjukkan aktivitas enzim yang lambat. Pada 30 derajat Celcius, pemudaran warna terjadi antara menit ke-22 hingga 30, mencapai titik akromatif pada menit ke-30. Tetapi warna kembali biru kehitaman pada menit ke-32, kemungkinan akibat denaturasi sebagian enzim. Pada 50 derajat Celcius, warna mulai memudar pada menit ke-22 hingga 52, dan pada menit ke-54 berubah menjadi kuning, menandakan pati telah terhidrolisis sepenuhnya. Hasil ini menunjukkan bahwa suhu optimal enzim amilase adalah 30 derajat Celcius, di mana titik akromatis tercapai paling cepat. Pada suhu yang lebih rendah, 25 derajat Celcius, reaksi lebih lambat, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, 50 derajat Celcius, enzim mengalami denaturasi, sehingga hidrolisis pati terhambat sebelum mencapai titik akromatis. Suhu merupakan faktor penting dalam aktivitas enzim karena mempengaruhi kecepatan reaksi dan stabilitas enzim. Dari hasil praktikum, dapat dianalisis bagaimana suhu mempengaruhi aktivitas amilase dalam usus ikan lele. Pada suhu 25 derajat Celcius, interval 12-50 menit, tidak ditemukan titik akromatis. Aktivitas enzim sangat rendah ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna dalam uji iodium. Hal ini menunjukkan bahwa suhu ini tidak cukup optimal untuk enzim bekerja secara efektif. Pada suhu 38 derajat Celcius, interval 12-50 menit berhenti di menit ke-50, aktivitas enzim mencapai puncaknya, yang ditunjukkan dengan terhidrolisisnya amilum sepenuhnya dalam waktu 50 menit. Suhu ini mendekati suhu optimal enzim amilase dalam usus ikan lele, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh Al-Zahrani dan kawan-kawan pada tahun 2018. Pada suhu 50 derajat Celcius, interval 12-60 menit, berhenti di menit ke-60, aktivitas enzim masih berlangsung tetapi mulai menurun akibat denaturasi enzim. Meskipun enzim masih bekerja hingga menit ke-60, kemungkinan besar struktur enzim mulai rusak akibat suhu yang tinggi. Dalam praktikum ini teramati bahwa suhu memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan efektivitas kerja enzim amilase dalam usus ikan lele. Hasil praktikum ini sesuai dengan teori bahwa enzim memiliki suhu optimal tertentu untuk bekerja secara maksimal. Namun, yang menarik adalah pada suhu 50 derajat Celcius, enzim masih menunjukkan aktivitas hingga menit ke-60, yang mengindikasikan bahwa proses denaturasi tidak terjadi secara langsung, melainkan bertahap. Maka dapat disimpulkan, enzim amilase dalam usus ikan lele bekerja optimal pada suhu 38 derajat Celcius, dengan aktivitas maksimal hingga menit ke-50. Pada suhu 25 derajat Celcius, enzim kurang aktif, sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, enzim masih bekerja tetapi mengalami denaturasi setelah 60 menit. Saliva merupakan cairan oral yang tidak berwarna dan kompleks yang tersusun atas campuran sekresi dari kelenjar ludah kecil dan besar yang terdapat pada mukosa oral. Enzim amilase adalah salah satu enzim pencernaan yang berperan penting dalam proses hidrolisis karbohidrat, khususnya pati, menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Dalam tubuh manusia, amilase terdapat dalam saliva dan pankreas, di mana amilase saliva mulai memecah pati saat makanan berada di mulut. Aktivitas enzim ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suhu yang dapat mempengaruhi laju reaksi enzimatik. Hasil uji genetik pada enzim amilase saliva menunjukkan variasi aktivitas enzim berdasarkan suhu inkubasi, yaitu 25 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Perubahan warna dan jumlah endapan yang diambil menggambarkan tingkat hidrolisis pati menjadi gula produksi maltosa atau glukosa pada setiap kondisi suhu. Pada suhu 25 derajat Celcius di menit ke-12, dalam interval waktu 12-26 menit, hasil uji genetik menunjukkan larutan berwarna hijau sedikit kebiruan disertai endapan. Hal ini mengindikasikan adanya hidrolisis pati oleh amilase meskipun tidak optimal, menyatakan bahwa suhu di bawah 37 derajat mengurangi laju reaksi enzimatik karena struktur enzim belum mencapai konformasi ideal. Namun, aktivitas amilase tetap terjadi karena enzim masih mampu berikatan dengan substrat walau frekuensi tumbukan yang lebih rendah. Pada suhu 38 derajat Celcius di menit ke-16, perubahan warna hijaunya lebih intens dengan endapan yang lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan peningkatan produksi gula produksi akibat aktivitas amilase yang optimal. Suhu ini mendekati suhu tubuh manusia 30 derajat Celcius di mana enzim amilase saliva berevolusi untuk bekerja maksimal. Selain itu, pada suhu ini energi kinetiknya juga cukup untuk memfasilitasi pembentukan kompleks enzim substrat dan menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga hidrolisis pati lebih cepat dan efektif. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius di menit ke-12, larutan berubah warna menjadi hijau terang dengan sedikit endapan hingga pada menit berikutnya berubah menjadi hijau kebiruan. Penurunan aktivitas ini disebabkan oleh denaturasi enzim, di mana struktur 3 dimensi amilase rusak akibat pemanasan, sehingga kemampuan katalitiknya hilang. Uji genetik adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel. Ketika dipanaskan, gula reduksi akan mereduksi ion Cu2+ menjadi tembaga dan oksida, yang menghasilkan perubahan warna larutan dari biru ke hijau, kuning, jingga, atau merah bata, tergantung pada konsentrasi gula reduksi yang ada. Hasil praktikum uji genetik pada ekstrak usus ikan lele yang dilakukan setiap interval 2 menit menunjukkan variasi aktivitas enzim amilase pada suhu 25 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius di menit ke-16, sampel menunjukkan mulai adanya perubahan warna, yaitu dari
dari biru muda menjadi hijau kebiruan tanpa adanya endapan. Hal tersebut mengindikasikan hidrolisis pati yang tidak sempurna dan aktivitas enzim cenderung rendah karena energi kinetik molekul substrat dan enzim tidak cukup untuk membentuk kompleks enzim substrat secara optimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian pada larvae Ikalele yang menunjukkan aktivitas enzim pencernaan menurun pada suhu di bawah 28 derajat Celcius. Pada suhu 38 derajat Celcius juga terjadi perubahan warna dari biru muda menjadi hijau disertai endapan di menit ke-22 yang menandakan maltosa sudah terbentuk karena hidrolisis pati menjadi gula reduksi lebih efisien. Sementara itu pada suhu 50 derajat Celcius terjadi perubahan warna dari biru muda menjadi hijau pekat disertai endapan yang tidak stabil pada menit ke-14. Hal ini menunjukkan aktivitas enzim masih berlangsung tetapi mulai menurun akibat denaturasi protein yang terjadi secara bertahap. Denaturasi pada enzim umumnya terjadi di atas 40 derajat Celcius. Enzim tripsin merupakan enzim proteolitik yang termasuk dalam kelompok serin protease dan berperan dalam memecah protein menjadi peptida dan asam amino melalui hidrolisis ikatan peptida pada sisi residu asam amino basa seperti lisin dan arginin. Dilakukannya praktikum ini bertujuan untuk mengetahui adanya enzim tripsin pada pencernaan ikan lele sebagai sampel. Nah, untuk mengetahui adanya enzim tripsin pada ekstrak khusus ikan lele sebagai sampel, dilakukan pengujian menggunakan uji bioret. Uji bioret sendiri bertujuan untuk menguji adanya ikatan peptida pada protein. Dan untuk menguji aktivitas enzim tripsin ini, digunakan albumin sebagai substrat protein. Albumin dipilih karena merupakan protein yang mudah larut dan memberikan respon yang jelas terhadap uji bioret, sehingga dapat digunakan sebagai sampel protein positif. Sebelum diuji bioret, larutan pada tabung A yang berisi albumin ditambah dengan ekstrak khusus ikan, dan larutan pada tabung reaksi B, albumin ditambah aquades, tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan setelah dipanaskan. Perubahan baru terlihat setelah menambahkan reagen bioret yang terdiri dari CuSO4 atau tembaga 2 sulfat dan NaOH atau natrium hidroksida. Warna ungu yang terbentuk karena ion CO2+ dari reaksi bioret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida yang menyusun protein. Menurut Leininger et al. Tahun 2017 menjelaskan bahwa enzim tripsin memecah albumin menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu peptida dan asam amino. Proses pemecahan ini mengurangi jumlah ikatan peptida yang utuh dalam suatu larutan. Ketika reagen bioret, termasuk CuSO4 dan NaOH ditambahkan, ion tembaga CO2+ berikatan dengan ikatan peptida yang masih tersisa. Namun, karena sebagian besar albumin telah dipecah menjadi peptida yang lebih kecil dan asam amino, jumlah ikatan peptida yang bereaksi dengan reagen bioret menjadi lebih sedikit. Akibatnya, warna ungu yang dihasilkan terlihat lebih pucat, sementara pada tabung reaksi B, warna ungu yang dihasilkan lebih pekat. Menurut Berg et al. Tahun 2015 menjelaskan bahwa ketika reagen bioret CuSO4 dan NaOH ditambahkan, ion tembaga CO2+ akan berikatan dengan ikatan peptida yang masih utuh dan banyak terdapat dalam larutan. NaOH di sini akan menciptakan lingkungan basah yang memungkinkan reaksi ini terjadi secara optimal, sehingga terbentuk kompleks warna ungu yang lebih pekat dibandingkan dengan tabung reaksi A. Pada percobaan pengamatan empedu ikan lele, hasil menunjukkan bahwa penambahan minyak goreng ke dalam cairan empedu menghasilkan gelembung minyak kecil-kecil, yang menunjukkan bahwa cairan empedu berfungsi sebagai agen pengemulsi yang memecah lemak menjadi tetesan-tetesan kecil yang disebut misel, agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Dalam proses ini, empedu bekerja dengan mengurangi tegangan permukaan minyak, sehingga minyak yang awalnya berbentuk lapisan besar akan terpecah menjadi gelembung-gelembung kecil yang tersebar dalam medium cair. Rahmawati dan kawan-kawan 2020 menemukan bahwa garam empedu yang bersifat amfifatik mengelilingi tetesan minyak mencegah pengumpalan kembali. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan mengenai enzim pencernaan apa saja yang terdapat di usus ikan lele dan pengaruh suhu terhadap kerja enzim, dapat disimpulkan bahwa enzim yang terdapat pada ekstrak usus ikan lele yaitu enzim amilase yang diuji menggunakan uji iodium, tripsin menggunakan uji bioret, dan enzim maltase menggunakan uji Benedict, serta adanya cairan empedu pada usus ikan lele, dan semua hasil menunjukkan reaksi positif berdasarkan masing-masing indikator ujinya. Dan suhu atau temperatur sangat berpengaruh pada kerja enzim. Kerja enzim optimal pada suhu 38 derajat Celcius. Jika pada suhu rendah, kerja enzim belum optimal bahkan lambat. Sebaliknya, jika pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi.